Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, membawa setiap hati yang telah kita persiapkan. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan sendiri akan hadir. Tuhan sendiri yang akan menolong, terlebih Tuhan sendiri yang akan melawat setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Segenap hatiku
Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa setiap hati yang telah kami persiapkan, membawa hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu. Engkau yang menyertai persekutuan kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Setiap pujian, terlebih kebenaran firman-Mu, kiranya semua boleh menguatkan setiap kami, semua boleh memberkati setiap kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong dan kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bersatu dalam satu gereja, tidak dalam satu tempat yang sama, namun kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan pasti menolong, terlebih pasti melawat setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan, dari yang namanya tantangan. Namun kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia menepati setiap janjinya, dan Dia selalu merancangkan damai sejahtera, merancangkan semua untuk kebaikan kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok doa syafaat kita. Sebelumnya kita pujikan, ku percaya janji-Mu. pujian ini sekali lagi. Saat ku hancur hati, hanya Engkau yang mengerti setiap hati kami, Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan.
bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Terlebih untuk kesempatan yang begitu indah, Tuhan boleh mengumpulkan kami Tuhan, untuk bersama-sama boleh bersekutu, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Kami juga tak lupa Tuhan, berdoa untuk gereja kami, untuk komisi pemuda remaja di tempat ini. Engkau yang menolong setiap pembina dan juga anak-anak-Mu yang terlibat dalam kepengurusan. Tuhan yang menolong mereka semua dalam setiap pelayanan mereka, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Terlebih mereka boleh memiliki hati sebagai hamba yang mau Engkau bentuk, yang mau Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami lemah tubuh, mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melawat, Tuhan yang akan menjamah melalui setiap obat-obatan, melalui setiap makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh memiliki kondisi fisik yang kembali pulih Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, namun kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri akan membukakan jalan. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi kami Tuhan, kami yang SMP, SMA, kuliah, bahkan kami yang bekerja. Tuhan yang menolong setiap masa depan kami, Tuhan yang memberkati kami dalam masa muda kami, supaya kami boleh tumbuh menjadi generasi yang membanggakan, terlebih generasi yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang menolong keluarga kami, baik kedua orang tua kami, bahkan saudara kami. Tuhan yang menolong baik, berikan keharmonisan Tuhan, berikan damai yang daripada Engkau. Kami juga tak lupa Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari pusat bahkan daerah. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memiliki rasa tanggung jawab di dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga tak lupa Tuhan, berdoa untuk tim medis. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka, pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan, yang saat ini bangsa kami yang dilanda oleh pandemi corona, kami percaya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang memulihkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu pasti yang terbaik. Kami menyerahkan Tuhan, pokok doa syafaat ini dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Nur. Namun sebelumnya kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, munikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, munikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
boleh Evangelis Nur dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan membawa kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan bahasa yang digunakan, supaya dapat dimengerti oleh setiap anak-anak pemuda dan remaja-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan Agustus. Kalau kita memperhatikan bulan ini, kita dapat menemukan bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh makna, bulan yang penuh arti, bahkan bulan yang penuh sejarah. Mengapa saudara saya katakan demikian? Karena bulan ini terkait dengan hari kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu ketika kita melihat bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia itu terlepas dari ada begitu banyak tantangan dan rintangan, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang hidup yang dimerdekakan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hidup yang dimerdekakan, maka kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan merdeka. Kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu memiliki arti bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan bebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kalau kita mengaitkan di dalam tema kita hidup yang dimerdekakan, bagi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya hidup kita sudah merdeka, bebas dari hamba dosa. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan anak-anak remaja yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, meskipun hidupnya sudah dimerdekakan oleh Kristus, namun di dalam hidupnya masih tidak merdeka. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Banyak anak muda yang mengaku diri telah dimerdekakan oleh Kristus, namun hidupnya masih diperbudak oleh yang namanya dosa.
namun hidupnya masih terus-menerus hidup dalam dosa, sehingga tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini jelas di dalam Alkitab mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa maksudnya Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia? Oleh sebab itu banyak orang di Galatia ketika mengaku diri sudah dimerdekakan oleh Kristus, namun masih terikat oleh yang namanya hukum Taurat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak muda, mari kita belajar. Jangan kita seperti jemaat di Galatia. Kita mengaku diri bahwa kita telah merdeka dalam Kristus. Namun dalam hidup ini sesungguhnya kita masih terpengaruh oleh yang namanya kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita memperhatikan Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dituliskan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan banyak anak-anak muda yang mengaku diri telah merdeka di dalam Kristus. Namun dalam hidupnya masih terikat oleh yang namanya dosa. Banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan anugerah yang telah Tuhan berikan. Anak-anak muda berpikir bahwa setelah orang ditebus di dalam Kristus, di atas kayu salib, maka melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya. Baik itu yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab jelas di dalam Galatia 5 ayat 13 tadi. Dituliskan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini sangat jelas bagaimana orang-orang percaya termasuk saudara dan saya, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan. Banyak anak muda ketika saya bertanya, mengapa engkau tidak mau melayani Tuhan? Mengapa engkau masih hidup di dalam dosamu? Banyak orang yang berpikir, aku tidak layak untuk masuk di hadapan Allah. Saudara, ingatlah ketika orang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, bahwa dia adalah ciptaan yang baru, maka seharusnya hidup kita memuliakan Tuhan. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita buang jauh-jauh karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Mari saudara, kita memperhatikan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ sangat jelas dituliskan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, seharusnya hidup kita setelah dimerdekakan oleh Kristus, ditebus oleh darah yang kudus di atas kayu salib, maka kita adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita ciptaan yang baru, maka yang lama itu dalam hidup kita, kita meninggalkan semuanya itu. Dan kita menjadi anak Tuhan yang lahir baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan? Atau saudara masih diperbudak oleh yang namanya dosa? Apa saudara masih diperbudak oleh yang namanya sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan? Oleh sebab itu mari datanglah kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan sebab saudara adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Mari saudara, saya mengajak kita mengoreksi diri. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan.
Sudahkah hidup saudara memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup saudara menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Sudahkah hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Atau saudara masih hidup di dalam dosa? Atau saudara masih enjoy menikmati dosa? Saya katakan saudara, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana. Tuhan telah menebus kita. Tetapi dengan darah yang mahal, yang tiada noda dan tiada celah. Bukan dengan emas perak Tuhan telah menebus saudara dan saya. Tetapi karena kasih dan pengorbanan Kristus yang menjadikan kita merdeka, yang menjadikan kita bebas dari perbudakan dosa, yang menjadikan kita bebas dari perhambaan dosa dan lain sebagainya. Mari saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Milikilah hidup yang baru, yang senantiasa memuliakan Tuhan. Mari saudara, komitmen saudara di hadapan Tuhan bahwa kita telah mati dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita mau hidup baru di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ingatlah saudara, bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati menebus setiap dosa dan pelanggaran saudara. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari hukum dosa, bebas dari perhambaan dosa. Dan hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Sudahkah saudara menyadari bahwa hidup saudara adalah milik Tuhan? Jikalau saudara menyadari hidup saudara milik Tuhan, berarti dalam kehidupan ini saudara dan saya memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita menyalahkan anugerah, menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia.
Firman Tuhan begitu jelas dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita telah mati dan tinggalkan hidup kita yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami adalah anak-anak yang merdeka, dimerdekakan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan, untuk senantiasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Biarlah melalui ibadah ini teman-teman boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, gereja kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kebaktian umum 1 pukul 7 pagi dan kebaktian umum 2 pukul setengah 10 pagi. Kiranya teman-teman boleh memperhatikan dan boleh mengikuti ibadah ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang kedua, remaja dan pemuda kita akan mengadakan Google Meet dengan tema Toxic Relationship, yaitu pada tanggal 5 Agustus pukul setengah 7 malam. Bagi teman-teman yang ingin tergabung di dalam Google Meet ini, segera mendaftarkan ke brosur yang sudah tertera, yaitu nomor saudari Yosiana. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi atau ingin didoakan, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Dan terima kasih kepada nomor-nomor yang sudah masuk, kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.